warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang seperti saat ini. Pada kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah dakwah singkat yang berjudul Toleransi Antar Umat Beragama. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min sakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang takwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Ayat tersebut mengungkapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada seluruh umat manusia tanpa memandang statusnya, tanpa memandang agamanya. Lalu, mengapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan di antara umat manusia? Karena agar toleransi itu dapat tercipta, agar kita dapat saling mengenal. Karena jika tidak saling mengenal, tidak ada rasa saling menghargai dan tidak ada rasa saling memuliakan satu sama lain. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan perbedaan di antara umat manusia. Inilah toleransi secara umum. Lalu, bagaimana jika dikaitkan dengan kehidupan beragama? Allah Subhanahu wa taala telah banyak menjelaskan ayat-ayat tentang muamalah. Karena ada hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala dan ada juga hubungan kita sesama manusia. Wattaqullahallazi taza'annu bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Allah menciptakan silaturahmi itu adalah tali atau ikatan sesama manusia. Akan tetapi dia bersambung kepada rahim. Siapa rahim? Ialah sang pencipta. Ada ikatan antar sesama manusia dan ada juga ikatan kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam Al-Quran, Allah mencerminkan tentang kehidupan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta kehidupan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Fat ayat 29 yang artinya, Muhammad adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka ruku dan sujud mencari karunia Allah dan keridhaannya. Pada wajah mereka tampak tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman
dan mengerjakan kebajikan di antara mereka, ampunan dan pahala yang besar. Ayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah dan yang bersama dengan mereka yang bersama dengannya bersikap tegas terhadap orang kafir, namun berkasih sayang sesama mereka. Dan kamu melihat mereka rukuk dan sujud, serta pada wajah mereka tampak tanda bekas sujud. Begitulah sujud-sujud mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan Injil. Layaknya benih mengeluarkan tunasnya, kemudian tunas itu menjadi kuat dan tegak pada batangnya. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar. Lalu, mengapa sebagian dari umat manusia kadang saling mendiskriminasi mereka yang berbeda, sedangkan Allah menciptakan perbedaan di antara umatnya untuk saling toleransi, untuk saling memuliakan? Di mata manusia memang ada perbedaan kasta, derajat, dan lain sebagainya. Tapi ingat, di mata Sang Pencipta kita semua sama, kita semua sederajat. Tapi yang membedakan hanya ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, marilah kita menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di sekitaran kita. Perbedaan bukan penghalang untuk menjalin silaturahmi antar umat beragama, tapi jadikanlah perbedaan sebagai pemersatu dan pencipta kerukunan dan ketentraman. Demikian dakwah singkat dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, karena sesungguhnya manusia tak luput dari kesalahan, dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.